Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 2114010031. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran pengantar studi Al-Quran dan Hadis yang mana materinya yaitu tentang Al-Quran dan tafsir. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang dibaca atau marku sama dengan qiraat. Al-Quran merupakan isim mausul dengan format masdar dari kata qara'a yaqra'u. Al-Quran juga merupakan wazan fu'lan seperti gufran dan syukran, sebagaimana firman Allah dalam surah Qiyamah ayat 17-18, Inna alaina jama'atu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' wa qur'ana. Sesungguhnya atas kami tanggungan mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya, maka apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Sedangkan pengertian Al-Quran secara istilah adalah kalamullah ta'ala al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu bitawaturil muta'abbidu bitilawati, yaitu kalam Allah atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat mutawatir dan apabila membacanya merupakan suatu ibadah. Nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Kitab atau yang ditulis, yang ketiga Al-Furqan, pembeda atau pemisah, yang keempat Al-Zikra, pemberi peringatan. Sifat-sifat dan fungsi Al-Quran. Sifat-sifat Al-Quran, yang pertama, Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya kitab. Yang kedua, kitab yang memiliki makna, kitab yang jelas, kitab yang di dalamnya terdiri dari ayat-ayat yang disusun secara sempurna dan dijelaskan secara terperinci, dan kitab yang sangat mulia. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam, yang pertama yaitu Al-Huda sebagai petunjuk, yang kedua Al-Furqan, pembeda atau pemisah, yang ketiga As-Sifa atau obat atau penyembuh, yang keempat Al-Mau'izah, menasihati. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia, yang pertama untuk petunjuk manusia ke jalan yang lurus, merupakan mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan pelengkap atau penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan masalah yang diperselisihkan oleh umat sebelumnya. Dan tidak lupa pula bahwa fungsi Al-Quran itu sebagai tuntutan atau hukum di dalam kehidupan. Yang kedua, tafsir. Tafsir secara bahasa berasal dari kata al-fars, yang memiliki dua makna. Yang pertama, menerangkan atau keterangan, al-idah wa tabiyin wa syarhu, yaitu sesuatu yang semula belum atau tidak jelas, memerlukan cara untuk penjelasan lebih lanjut sehingga menghasilkan cara yang jelas atau terang. Yang kedua, wal kasfu wal izhar, yaitu mencakup dan menjelaskan. Sedangkan pengertian tafsir secara istilah menurut ulama Al-Zarqani, beliau menafsirkan atau menerjemahkan tafsir sebagai ilmun yubahatsu fihi ala Qur'anil Karim min haitsu dilalatihi ala muradillahi ta'ala biqadri taqatil basyariyah, yaitu ilmu yang mengkaji Al-Qur'anul Karim dari segi dalalahnya yang berkenaan dengan pemahaman makna seiring dengan maksud atau tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan manusia.
Pembagian tafsir terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan coraknya, yang ketiga berdasarkan metodenya. Pembagian tafsir berdasarkan sumbernya terbagi kepada 3. Yang pertama tafsir bil maksur, tafsir bil ra'yi, dan tafsir bil isyari. Tafsir bil maksur adalah tafsir yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai bahan penafsirannya. Yang kedua tafsir bil ra'yi, yaitu tafsir yang menggunakan rasio atau akal dalam penafsirannya. Yang ketiga tafsir al-isyari, yaitu penafsiran Al-Quran menggunakan firasat atau kemampuan intuitas yang biasanya digunakan atau diperoleh oleh orang-orang ahli sufi. Yang kedua, pembagian tafsir berdasarkan coraknya terbagi kepada 6. Yang pertama tafsir fikhi, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan masalah-masalah fikih. Yang kedua tafsir sufi, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan ilmu tasawuf. Yang ketiga tafsir falsafi, penafsiran Al-Quran berdasarkan pendekatan filsafat. Yang keempat tafsir ilmi, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan ilmu-ilmu alam. Yang kelima tafsir lugawi berkenaan dengan bahasa. Yang keenam tafsir adab al-ijtimai, berkenaan dengan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, pembagian tafsir berdasarkan metodenya. Yang pertama tafsir tahlili. Tafsir tahlili yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan analisis dengan memaparkan aspek-aspek yang terkandung di dalam ayat yang ditafsirkan sesuai dengan bidang keahlian mufassir tersebut. Yang kedua tafsir ijmali, yaitu penafsiran Al-Quran secara pendek atau singkat dan global tanpa adanya penguraian yang banyak, tetapi mencakup makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga tafsir mukaran, yaitu tafsir penafsiran Al-Quran dengan cara mengambil sebagian ayat Al-Quran dan mengemukakan pendapat para ulama tafsir dan membandingkan antara ulama tersebut sehingga menghasilkan dapat disimpulkan dari hasil perbandingan tersebut. Yang keempat tafsir maudhu'i, yaitu menjelaskan konsep suatu masalah atau suatu tema tertentu dengan cara mencari ayat-ayat atau semua ayat yang berkenaan dengan tema tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.